ukuran asik tidaknya pembicaraan hanya satu, itu jujur dan terbuka. Jadi setuju atau enggak itu lain soal, tapi Mas Arya ini jujur dan terbuka, dan juga dia suka saya kan. Nah, itu penting tuh. Idola. Nah, idola. Tapi menjawab pertanyaan yang sebelum break, bagaimana? Kita punya 6 menit. Ya, saya mungkin jawab perlu setengah menit. Oh, oke. Jadi kesempatan ini saya pikir ini momentum yang terbaik buat saya untuk menempa mental sebagai kader yang organik. Pemilu legislatif, pemilu presiden nanti akan sangat memberikan ruang yang luas untuk berekspresi. Kalaupun nantinya saya tidak mempunyai kesempatan untuk duduk sebagai kongresmen atau di parlemen, ya mungkin akan puasa politik ambil S3. Oh, itu sangat terus terang sekali. Saya pikir Anda tidak akan jelaskan itu. Gimana kalau kedengaran orang partai, ini sih nggak usah dipilih, dia tuh mau masuk S3, gimana tuh? Saya pikir ini realistis buat saya dan juga buat perkembangan partai saya. Oh iya, betul. Saya melihat selama 1, 2, 3 tahun, kontribusinya ketika saya tidak jadi atau nanti jadi staf ahli lagi akan sama dengan periode kemarin. Betul. Jadi kalau ibaratnya orang yang sama dengan kemarin aja rugi. Apalagi kalau ternyata besok ke depan saya lebih jelek, kan bangkrut. Betul. Orang harus naik terus ya. Ya, saya harus meningkatkan kapasitas saya dengan tentu saja masih memberikan mungkin apa yang bisa saya berikan ke daerah pemilihan dan ke partai saya. Tapi puasa politik dalam artian mungkin akan berjarak, tapi tetap secara kualitas tetap intens. Tidak seintens hari ini. Mas Arya dibesarkan di Jogja dan sekarang bekerja di Jakarta begitu ya. Jadi barangkali isu pusat dan daerah sempat Anda lihat dari berbagai segi, terutama perkembangan otonomi daerah yang orang bilang itu suatu keharusan dan pilihan yang tepat di tahun 99. Tapi dalam pelaksananya menimbulkan banyak persoalan. Persoalan apa sih yang ada dalam otonomi daerah? Persoalan di otonomi daerah hanya satu menurut saya, asimetris informasi. Asimetris informasi, jelaskan coba. Jadi ketika bupati dengan anggota dewan kabupatennya, ada hal-hal informasi yang seperti Pak WW bilang, transparan dan terbukanya ini nggak ada. Oke, setuju, ya betul. Kabupaten dengan provinsi, dengan gubernur, APBD untuk DAU ke kabupaten, masih ada asimetris informasi. Apalagi yang pusat dengan di daerah. Itu belum bicara soal manipulasi atau korupsi, itu hanya struktur informasi yang timpang begitu ya. Nah justru dengan asimetris informasi kadang-kadang oknum yang ada ini mengeksploitasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang koruptif dan manipulatif. Saya punya teori bahwa banyak peraturan yang tidak transparan, tidak efisien, tidak make sense gitulah. Sebetulnya itu bukan disebabkan orang yang tidak mampu membuat, tapi memang disengajakan. Dibuat multi-interpretable, betul nggak itu? Ya, kurang lebih seperti itu saya pikir. Jadi banyak sekali yang perlu dikerjakan. Masalah korupsi sendiri, sekarang ini lompat sekali topik sama sekali lain. Menurut Anda akan selesai tidak dengan keadaan balance of power dan struktur politik, budaya politik? Akan selesai walaupun lambat atau malah akan lebih parah? Jadi saya juga melihat korupsi ini jadi ajang untuk panggung beberapa orang. Atau juga bukan alat untuk mengkriminalisasi orang. Artinya bukan hanya koruptornya, tapi orang menggunakan isu korupsi. Isu korupsi untuk membunuh karakternya. Ada hal menurut saya sebagai orang ekonomi, korupsi yang luar biasa. Ini korupsi bagaimana perusahaan-perusahaan yang memang sebagai drakonian, yang Dracula mengkangkangi negara. Jadi negara-negara asing atau korporator asing yang mengkangkangi negara. Kok asing? Apa korporator Indonesia juga tidak mengangkangi negara? Termasuk yang punya yang punya sifat atau karakter seperti itu, beberapa. Ya, orang bilang sifat oktopus gitu ya. Jadi hal yang kolutif yang ada pada satu oligarki. Kan? Oligarki. Kalau besarnya sendiri nggak apa-apa, asal ada persaingan. Persaingan. Oke. Dunia media bagaimana sekarang? Dunia media?
Saya pikir era reformasi memberikan ruang yang luas kepada media untuk menjajakan informasi. Tapi kadang-kadang, ya maaf, media cukup baik, cuma mungkin cover both sides atau porsinya lebihnya dikurangi lah. Jadi saya pikir itu, karena masyarakat betapa sangat menjadikan media televisi terutama menjadi referensi. Jadi kalau media-media yang sudah diandalkan ini bukan memberikan pencerdasan, justru memperkeruh asimetris informasi, saya pikir jadi Kalau kenyataannya lucu. Media ini memang sudah dikompromis ya oleh oligarki politik uang ya, di mana Anda saya tahu tidak termasuk. Apa saran Anda untuk pemuda yang bilang, ya gimana ya WW, ngomong-ngomong jangan bilang Pak WW ya, WW aja ya. Kalau Pak WW itu rada jomplang gitu ya, ada Pak, ada WW ya. Oke dah, itu pesan sponsor. Nah jadi orang-orang muda ini bilang, saya tahulah bahwa TVM itu nggak benar ya, tapi lalu saya harus dapat berita dari mana gitu. Apa yang Anda jawab ke orang muda itu? Saya akan ditanya itu besok saya ketemu orang muda gitu. Jadi saya pikir informasi yang paling komprehensif dan holistik itu buku. Dan apa tidak itu? hanya buku. Sehingga analytical tool kita akan menjadi tajam dan analitis. Yang kedua adalah kan banyak internet, koran, atau media-media selain yang itu saja, yang bombastis itu saja yang bisa dijadikan referensi. Banyak hal, saya pikir anak muda justru tantangannya di situ. Mau enggak budaya literasi semakin diperkuat. Saya sampaikan jawaban ini pada anak muda. Kalau tidak salah waktu kita sudah habis, tapi isyaratnya kurang jelas. Apakah waktu kita sudah habis? Sudah, baik. Ya, kita ini televisi terbuka dan transparan. Saya nggak bisa lihat, ya saya tanya. Jadi memang sudah habis, tapi materi Anda tidak pernah akan habis. Saya sampaikan semua jawaban itu pada anak muda yang ingin memutuskan. Ke-1, berpolitik atau tidak. Kedua, kalau berpolitik bagaimana caranya. Arya Gana, terima kasih. Wimarsio ini bisa menjadi alternatif utama atau mungkin bisa menjadi terobosan baru sebagai program yang ikut mencerdaskan dan menstimulasi anak-anak bangsa untuk lebih berpihak dan memikirkan bangsa dan masa depan negaranya.